Mitos yang salah besar tentang cinta dan wanita, biar nggak terjebak dan terjerumus. 1. Kalau mau nembak cewek, bawalah bunga, coklat, atau hadiah lainnya, kayak di film-film romantis. Jangan dilakuin bro, buang-buang duit. Bunga, coklat, hadiah nggak akan memperbesar peluang lo diterima. Kalau cewek nggak suka sama lo, mau bawa bunga 1 truk juga lo nggak akan diterima. Kalau mau kasih hadiah ke cewek yang jelas-jelas udah tertarik sama lo, yang udah jadi pasangan lo, buat mengapresiasi dan memotivasi dia. Tapi ingat, kasih hadiahnya di saat yang tepat ya bro. Nomor 2, jadi budak cinta ke cewek adalah bukti cinta sejati lo ke dia. Salah besar. Jadi bucin adalah bukti ketidakdewasaan emosi. Bukti kalau lo nggak bisa berpikir dengan logika. Selalu prioritaskan mimpi besar dan perjuangan lo, baru kehidupan percintaan lo. Nomor 3, kalau mau cewek suka sama lo, jadilah pendengar setia buat dia. Ini menjebak bro. Kalau kebanyakan dengerin curhatannya, lo malah bisa masuk friendzone. Dia akan ngerasa terlalu nyaman sama lo, ngerasa lo sama kayak teman-teman ceweknya. Dengerin ceritanya buat PDKT di awal boleh, biar interaksi bisa naik ke level selanjutnya. Yang penting jangan kebanyakan. Yang lebih penting dari dengerin adalah lihat perilakunya. Jangan fokus ke kata-katanya, tapi fokus ke perilaku cewek. Percuma dia bilang sayang dan setia sama lo, tapi perilakunya masih suka cari perhatian ke cowok-cowok lain. Mending skip bro kalau ketemu cewek yang kayak gitu. Nomor 4, cewek bisa melupakan mantannya buat lo. Nggak akan bisa. Terima fakta ini bro. Apalagi mantan yang pertama kali enak-enak sama dia. Ini risiko pacaran sama cewek dengan jam terbang tinggi. Bukan berarti nggak bisa setia. Dia bisa kok stop kontak sama mantannya sama sekali. Bisa jadi pasangan yang setia, tapi memorinya tentang mantan nggak akan bisa dihapus. Terima itu bro, jangan nuntut dia buat ngelupain sama sekali. Nomor 5, cewek nggak terlalu suka enak-enak diranjang. Sama aja bro, cewek dan cowok punya kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk bereproduksi. Coba cek majalah khusus cewek kayak Cosmopolitan. Lihat di sana, selalu ada artikel tentang enak-enak. Artikelnya aneh-aneh, banyak fantasi liar yang kalau kita baca juga akan geleng-geleng kepala keheranan bro. Jadi, buat lo yang berpikir untuk nggak mau enak-enak sebelum nikah, jauhi tempat-tempat di mana potensi lo ngelakuin itu cukup besar. Jangan berduaan di tempat sepi, karena kemungkinan besar pasti kejadian. Buat lo yang berpikiran lebih bebas, itu hak lo sebagai manusia dewasa. Yang penting, lakukan dengan safe, dengan aman, yang nggak ngerusak masa depan kalian berdua. Kesimpulannya, ini 5 mitos tentang cinta dan wanita dan cara berpikir yang benar. 1. Kalau nembak cewek, nggak usah bawa bunga, coklat, dan hadiah. Itu nggak akan meningkatkan kesempatan cewek buat nerima lo. 2. Bucin itu bukan bukti cinta sejati, tapi bukti ketidakdewasaan dan nggak bisa mikir logis. 3. Jadi pendengar setia buat cewek bisa jadi bumerang. Fokus ke perilakunya, bukan ke kata-katanya. 4. Lo nggak akan bisa minta cewek menghapus ingatan tentang mantannya. Udah risiko menjalin hubungan sama cewek yang punya masa lalu. Yang penting, dia tetap setia. Nomor 5, cewek juga punya keinginan untuk enak-enak sama kayak cowok. Jadi, pahami dan atau minimalisir risikonya bro. Sadar ya bro. Gua harap dengan informasi ini, lo akan terhindar dari jebakan-jebakan cinta yang menguras waktu, tenaga, dan uang lo. Bro, video ini khusus buat lo yang udah mau menjalin hubungan serius sama cewek, yang udah punya pasangan dan berniat menjaga hubungan lo selanggeng mungkin. Atau yang udah yakin banget sama satu cewek, kalau kalian berdua adalah pasangan hidup yang cocok. Atau bisa juga buat mengidentifikasi hubungan lo sama pasangan ada di level yang mana. Konsepnya diambil dari teori psikologi dari Robert Sternberg, namanya segitiga cinta. Dia menjelaskan kalau cinta dibagi jadi 3 komponen. 1. Intimasi atau kedekatan. 2. Passion atau hasrat. Yang ketiga adalah komitmen. Dari sini bisa diambil 3 level hubungan. Yang pertama, kalau nggak ada ketiganya disebut non-love, nggak ada rasa. Kalau ada ketiganya tapi cuma sepihak dari lo disebut ngarep. Yang kedua, kalau cuma ada kedekatan disebut pertemanan. Ini buat ngecek kalau lo di friendzone atau enggak bro. Kalau cuma deket aja, ngobrol bareng, sering menghabiskan waktu bareng, tapi nggak ada hasrat dan komitmen, artinya lo cuma sebatas teman bro. Yang ketiga, kalau cuma ada hasrat, cuma pengen dapat sensasi enak-enak fisik, nggak mau ada status atau nggak harus deket. Yang penting ketemu, ngelakuin. Contohnya FWB, one night stand, atau hubungan antara cewek BO dan tamunya, ini namanya infatuated love. Yang keempat, kalau cuma ada komitmen aja, cuma status tapi udah nggak deket secara emosi dan udah nggak ada hasrat ke pasangan, namanya empty love atau cinta kosong. Biasanya terjadi di pasangan yang udah lama nikah, mempertahankan pernikahan cuma karena alasan anak atau status aja. Yang kelima, kalau ada kedekatan dan hasrat tapi nggak ada komitmen,
namanya romantic love. Lo udah enak, udah nyaman sebagai pasangan, tapi masih belum mau berkomitmen. Mungkin karena masih ragu sama masa depan atau masih pengen bebas dulu. Risikonya, pacar lo tiba-tiba bisa diserobot sama cowok yang siap menikahinya secara sah. Yang keenam, kalau ada komitmen dan kedekatan tapi nggak ada hasrat, namanya companionate love. Contohnya di pasangan yang udah tua, yang udah puluhan tahun hidup berdampingan, mau saling menemani, saling dekat, tapi hasrat mereka udah pudar. Yang ketujuh, ada hasrat dan komitmen tapi nggak ada kedekatan, namanya fatuous love. Ini biasanya terjadi di pasangan yang nggak nyambung dalam banyak hal, cuma nyambung kalau masalah hasrat dan ranjang. Contohnya juga bisa kita lihat di kalangan artis yang nikah sebentar terus habis itu cerai, kejar komitmen buat sensasi atau pengakuan, sekedar buat melampiaskan hasrat. Saat udah bosen, cerai. Yang kedelapan, yang paling lengkap, ada semua komponen, hasrat, komitmen, dan kedekatan, namanya consummate love. Kalau pernikahan ada 3 unsur ini, kemungkinan langgengnya akan lebih besar. Kedekatan bisa bikin lo kompak baik dalam suka maupun duka. Hasrat bisa bikin kebutuhan biologis dan reproduksi kalian terpenuhi. Komitmen ada janji kuat yang mengikat hubungan lo berdua. Khususnya kalau udah berumah tangga, pastikan lo bisa menjaga ada kedekatan, hasrat, dan komitmen kuat dalam hubungan kalian. Caranya gimana? Kedekatan dibangun dengan cara ngobrol dan tukar pikiran. Makin ada hal yang nyambung antara kalian, makin kuat kedekatannya. Hubungannya sama nutrisi otak. Hasrat dibangun dengan cara jaga fisik, penampilan, dan kesehatan. Makanya nutrisi badan dan olahraga penting banget. Komitmen dibangun dari rasa hormat. Sebagai cowok, lo harus nunjukin kalau lo adalah pemimpin yang kuat, yang pantas dihormati. Lo juga harus bisa memenuhi kewajiban yang disepakati sebagai kepala rumah tangga. Pasti pasangan lo juga akan hormat. Nah, hubungan lo ada di level yang mana, bro? Lo nggak akan jadi bucin lagi setelah nonton video ini, bro. Di sini, lo akan lihat cinta dan wanita dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sementara, kita tinggalin dulu teori-teori cinta yang berdasarkan filosofi, seni, dan budaya. Kita akan lihat cinta sebagai bagian dari neurochemistry, psikologi, dan biologi. Tujuannya, biar lo nggak takluk sama cinta dan wanita. Biar nggak jadi budak cinta. Berikut penjelasannya. Nomor 1. Yang bikin lo merasakan cinta adalah otak, bukan hati. Ada teori salah besar yang bilang kalau berpikir itu dari otak, merasakan itu pakai hati. Secara ilmiah, ini salah besar. Tanya ke guru biologi lo kalau nggak percaya, bro. Perasaan itu emosi. Dan satu-satunya bagian tubuh kita yang bisa mengatur emosi adalah otak. Feeling, mood, insting, rasa sayang, rasa kangen, rasa sedih, semua sumbernya dari otak. Hati gak ada kaitannya sama sekali dengan perasaan. Ini cuma dipakai dalam kalimat puisi. Jantung masih mending, ada sedikit hubungannya. Karena kalau kita jatuh cinta, jantung ikut deg-degan. Tapi dia jadi deg-degan karena perintah otak. Gak mungkin dia bisa deg-degan sendiri. Anggota tubuh kita semua berfungsi atas perintah otak. Makanya kalau otak rusak, otomatis kita mati. Setelah tahu hal ini, lo akan jadi sadar kalau logika dan perasaan itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Sama-sama bersumber dari otak. Jadi, kalau next time lo ngerasa pasrah, ngerasa sedih karena cinta dan wanita nggak bisa dilogika, cek lagi, bro. Bisa banget dilogika. Masalahnya, lo mau nggak pakai otak lo buat berlogika? Jangan-jangan lo malas mikir aja karena udah jadi bucin akut. Sorry agak kasar ya, bro. Ini demi kebaikan lo, biar lo bisa bangkit lagi. Jadi kalau lo mau bisa mengontrol perasaan, lo harus kuat secara logika. Harus terbiasa mengendalikan otak. Fakta kedua, kriteria ganteng menurut cewek itu bisa berubah-ubah, tergantung siklus menstruasinya. Ini berdasarkan studi terbaru dari Marty Haselton, profesor dari UCLA Amerika Serikat. Linknya ada di deskripsi. Saat masa subur, saat ovulasi, wanita lebih suka cowok yang macho, yang tinggi, tegap, wajahnya maskulin. Ini karena di masa tersebut, secara biologis, cewek ingin mendapatkan DNA terbaik untuk melanjutkan keturunan. Tahu sendiri kan, saat masuk periode ovulasi artinya sel telur cewek siap dibuahi. Saat di luar masa subur, mereka akan lebih suka sama sosok pria yang terlihat bersahabat, mudah diatur, nyaman diajak ngobrol, dan yang siap menjamin si cewek secara materi. Singkatnya, yang kelihatan mapan dan punya duit. Apa artinya buat lo? Artinya adalah nggak ada cowok jelek mutlak di mata cewek. Kalau lo ganteng tapi nggak punya duit, cewek akan tertarik ngelihat lo sebagai orang yang bisa kasih keturunan yang bagus. Bakal tertarik banget sama lo saat dia mengalami ovulasi. Kalau lo ngerasa jelek, tapi lo bisa kasih rasa aman dalam bentuk nafkah,
Cewek juga bisa suka sama lo. Lebih idealnya lagi kalau mau jadi cowok yang keren, lo bentuk badan jadi maskulin plus bangun karir biar punya keuangan yang mapan. Kalau ada di kondisi ini, cewek bakal makin tertarik dan makin kecil peluangnya buat selingkuh. Tapi kalau gua tampang pas-pasan dan gak punya duit, gimana dong bro? Artinya satu bro, stop mikirin cewek. Stop galau-galau karena wanita, fokus dulu buat bagusin badan dan cari duit. Nomor 3, penyebab cemburu berlebih dan perilaku toksik adalah kebanyakan oksitosin dan dopamin. Pernah nggak tiba-tiba lo atau pasangan lo jadi cemburuan banget, terus sampai ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal, kayak main tangan dan ngancam bunuh diri? Ini terjadi karena kelebihan dopamin dan oksitosin bro. Dopamin adalah hormon yang dihasilkan saat lo senang, berhasil mencapai sesuatu. Misal saat lagi main game atau saat habis dapat like di sosmed. Oksitosin adalah hormon yang dihasilkan saat lo mesra-mesraan sama orang lain. Misal saat pelukan atau gandengan tangan. Kalau lo terlalu dekat sama pasangan, kebanyakan mesra-mesraan, ini justru bisa jadi toksik. Rasa cemburu, rasa pengen menyakiti pasangan dan diri sendiri bisa muncul. Ini adalah penjelasan kenapa biasanya cemburu buta muncul saat kita sedang sayang-sayangnya sama pasangan. Cara mencegahnya, jangan terlalu intens kalau mesra-mesraan. Kalau lo udah ngerasa terlalu mesra, kasih waktu, kasih jarak, lakukan hal yang lain. Fakta keempat, nafsu bisa bikin lo jadi bego. Yang dimaksud, kalau lo lagi terangsang, lagi nafsu buat enak-enak atau SANGE, menurut penelitian, ketika kita lagi nafsu, bagian prefrontal cortex dari otak jadi dimatikan sesaat. Padahal bagian ini yang bikin lo bisa berpikir logis dan kritis. Makanya, lo lihat sendiri kan, kalau udah kejebak nafsu, banyak cowok yang jadi nggak bisa berpikir logis. Contohnya, nggak mau pakai pengaman, padahal belum siap jadi bapak. Seremnya lagi, ada yang sampai kalap, gelap mata jadi melukai atau bahkan membunuh pasangannya. Karena waktu SANGE, emosinya terpancing naik. Jadi, hati-hati dengan nafsu lo bro. Kalau belum jago mengontrol diri, jangan lakuin hal-hal yang nyerempet nafsu. Kesimpulannya, ini 4 rumus cinta dan wanita berdasarkan ilmu pengetahuan. 1. Perasaan itu sumbernya juga dari otak, bukan dari hati. Jadi, nggak sulit dan nggak ada salahnya untuk selalu bersikap logis saat jatuh cinta. 2. Bergantung periode kesuburannya, standar cewek tentang cowok ganteng bisa berubah-ubah. Nggak ada cowok jelek yang mutlak, kecuali lo nggak mau memperbaiki diri. Nomor 3. Kebanyakan mesra-mesraan justru bikin jadi cemburu berlebih dan toksik karena produksi oksitosin dan dopamin yang membludak. Nomor 4. Nafsu, SANGE, bisa bikin lo bego, kalap, gelap mata. Hati-hati ya bro. Jadi setelah tahu ini, jangan sampai lo jadi bucin bro. Selalu berpikir kalau cinta dan wanita adalah sebuah fenomena alam yang bikin hidup lo lebih indah, bukan lebih sengsara. Tes kepribadian tentang sifat yang jadi kelemahan lo saat udah jatuh cinta sama cewek berdasarkan teori psikoanalisis dan pengambilan keputusan di alam bawah sadar. Bayangkan, lo adalah seorang fotografer yang sedang hunting foto buat kompetisi fotografi. Lo memutuskan untuk mengambil pemandangan indah dari puncak gunung. Akhirnya, naiklah lo ke gunung tadi. Setengah jalan, lo nemu pos peristirahatan. Kabar buruk, ternyata berdasarkan info di pos peristirahatan, jarak dari pos ke puncak masih cukup jauh. Sedangkan bawaan alat-alat fotografi lo ternyata berat banget, bikin perjalanan jadi lambat. Padahal alat fotografi lo penting semua, gak ada yang bisa ditinggal. Lo gak yakin kalau lo paksain bawa semua sampai puncak, lo pasti bakal tepar. Gak bisa fresh ambil foto-foto di sana. Nah, lo harus ambil satu keputusan dari 3 opsi ini. Opsi pertama, lo bawa sebagian alat fotografi, sebagiannya lagi lo tinggal di pos. Lo bakal lebih nyaman jalan ke puncak, tapi konsekuensinya, foto yang lo ambil gak sebagus yang direncanakan. Karena sebagian alat fotografi ada yang ditinggal. Opsi kedua, lo gak jadi naik ke puncak, tapi cari spot dan objek lain di dekat pos peristirahatan buat difoto. Jadinya gak sesuai rencana awal, pemandangan di sekitar pos pun pasti jelas kalah jauh dari pemandangan di puncak. Opsi ketiga, lo tetap naik ke puncak, bela-belain bawa semua alat fotografi. Gak masalah berat, gak masalah sampai puncak lama dan capek. Ataupun pas di puncak, mood lo udah gak terlalu bagus karena badan udah capek duluan. Yang penting, sesuai rencana awal. Pilih satu dari 3 opsi ya bro. Pertama, lo tinggal sebagian alat fotografinya. Kedua, lo gak naik ke puncak, tapi cari objek foto lain di sekitar pos. Ketiga, lo tetap bersikeras,
bawa semua alat fotografi dengan konsekuensi lama, capek, mood hancur. Gua kasih waktu 5 detik, pilih ya bro. 5, 4, 3, 2, 1. Ini arti jawaban lo. Kalau lo pilih bawa sebagian aja alat fotografi, sebagiannya ditinggal dengan konsekuensi hasil foto nggak terlalu bagus. Kelemahan yang harus lo waspadai saat jatuh cinta sama cewek adalah sifat kurang tegas. Lo tipenya sungkan ngebenerin si cewek kalau ada salah, segan ngungkapin apa yang lo mau, kadang terlalu baik sama cewek. Dan sifat kayak gini rawan bikin lo ngebucin jadi budak cinta. Solusinya, beranilah jadi cowok yang lebih dominan bro. Berpikirlah kalau cewek itu justru suka sama cowok yang tegas, yang bisa mimpin, bisa ngingetin dia kalau ada salah. Mungkin awalnya ngambek, tapi akhirnya dia bakal respect sama lo. Kalau lo pilih nggak jadi ke puncak, akhirnya ambil foto di sekitar pos aja. Kelemahan yang harus lo waspadai saat jatuh cinta adalah lupa sama diri sendiri. Terutama lupa sama impian dan tujuan penting dalam hidup lo. Kalau udah jatuh cinta, fokus lo bisa langsung berpindah ke si cewek. Waktu bisa habis buat banyak jalan, chattingan, ngobrol. Aktivitas penting buat lo, kayak olahraga, belajar, istirahat, kadang jadi terlupakan. Solusinya, selalu ingat bro, prioritaskan diri lo di atas cewek. Apalagi kalau belum nikah. Ingat, kebanyakan cewek justru bosen dan gak suka kalau lihat cowok yang nolep, kayak gak punya kerjaan lain selain pacaran dan mesra-mesraan. Kalau lo kelihatan fokus ngejar mimpi, cewek justru bakal hormat dan ngeliat lo sebagai cowok yang punya masa depan. Kalau lo pilih bela-belain bawa semua alat fotografi ke puncak, walaupun risikonya lama dan capek, kelemahan yang harus lo waspadai saat jatuh cinta adalah posesif, cemburu berlebih, lo jadi overthinking, curigaan mikir kesetiaan cewek lo, makan gak enak, tidur gak nyenyak, kalau sebentar aja gak ada kabar dari cewek lo. Kalian jadi sering bertengkar karena hal ini. Solusinya adalah, lo harus paham ini bro, sifat posesif, cemburu berlebih, gak bikin cewek lo lebih setia. Yang ada, dia malah kesel, jadi penasaran dan cari cara buat main di belakang lo. Belajarlah buat percaya ke cewek lo. Alihkan energi yang tadinya buat cemburu, jadi buat mikirin hal lain yang lebih penting dalam hidup lo sendiri. Kalau dia memang ditakdirkan buat lo, kalau kalian berdua memang niatnya menjaga hubungan sebaik mungkin, artinya dia memang pasangan yang paling pas buat lo. Lo pilih opsi yang mana dan apa hasilnya bro? Share di kolom komentar ya. Yang wajib lo paham, punya kelemahan saat naksir, apalagi jatuh cinta sama cewek, itu wajar banget. Kita ini manusia, bukan robot. Yang penting, lo sadari kelemahan itu dan segera cari cara buat mengatasinya. Gue yakin, lo adalah cowok yang bisa jatuh cinta dengan sehat, jatuh cinta dengan cara pria sejati. Semangat bro!